Oke, hari ini masih kita berada di dalam eksposisi Injil Markus, katakan Injil Markus. Nah, hari ini, pagi ini temanya adalah Called by the King atau dipanggil oleh Raja. Called by the King. Nah, di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup kita ini tidak akan pernah terlepas dari dipanggil, dipilih, atau memilih. Benar nggak? Setiap dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita, kita selalu harus memilih atau dipilih. Kita memilih presiden beberapa waktu yang lalu, dan hari ini presiden yang kita pilih mungkin dilantik hari ini. Maka itu jalanan semua ditutup. Kita memilih pekerjaan, kita memilih sekolah, ya kan? Kita memilih gereja, mungkin milih makan, pulang gereja kita mau makan apa ya? Kita milih makanan, bahkan kita memilih tujuan kemana kita mau pergi, gitu kan? Tapi kita juga dalam kehidupan kita, kita selalu juga menunggu bahwa kita dipilih, gitu. Dipilih untuk naik pangkat. Naik pangkat kan bukan kita yang naikin pangkat gitu kan. Kita tunggu bos kita manggil untuk kita naik pangkat. Kita dipilih, itu kalau pemain bola dipilih kapan ya gua dipilih jadi pemain nasional misalnya gitu kan. Atau yang beberapa hari lalu terjadi ribut di TV, dipilih untuk jadi apa? Menteri. Jadi ternyata di dalam setiap kehidupan kita itu kita menunggu untuk dipilih maupun kita memilih. Nggak akan terlepas dari itu. Orang dunia kalau berusaha untuk dipilih, itu kadang keluar duit. Bener nggak? Mereka keluar duit, mereka keluar tenaga, mereka keluar segala sesuatu untuk bisa dipilih. Untuk dipilih jadi apa misalnya? Jadi menteri, saya sering dengar gitu, wah banyak banget effort yang harus dikeluarkan untuk bisa terpilih menjadi pembantu presiden. Tapi kalau kita hari ini bisa dipilih menjadi anak-anaknya, hari ini kita bisa dipilih untuk menjadi murid-muridnya, bukankah ini suatu anugerah? Kalau kita bisa dipilih untuk bisa melayani Tuhan hari ini, bukankah itu satu privilege buat kita? Kalau kita bisa dipilih untuk kita bisa mengenal Dia lebih dan lagi, bisa melayani Dia, itu hak istimewa buat setiap kita. Amin. Nah, bicara tentang pagi hari ini, temanya adalah called by the king, dipanggil oleh raja. Coba bilang, dipanggil oleh raja. Yuk kita mulai dari Markus 1 ayat 14 sampai 15. Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sebentar, ini yang 14-nya mana ya? Oh, itu tulisan atasnya salah. Oke, oke, oke. By the way, presentasi dan semua desain-desain kita mulai dari minggu ini, teman kita volunteer Yusak loh, yang kita kasih tepuk tangan untuk Yusak. Luar biasa. Aku suka banget dengan desain-desainnya ya. Keren, keren, keren. Oke, Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat ke-15 katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau kita bicara tentang kitab Markus, sekali lagi seperti minggu lalu Pastor Stephen udah menjelaskan bahwa Markus ini spesifik
berbicara atau menceritakan tentang kisah perjalanan Yesus selama ada di dunia. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, apa yang sudah dijalani Yesus, bahkan ketika dia harus mati di atas kayu salib, itu diceritakan secara detail oleh Markus. Minggu lalu Pastor Stephen menjelaskan sesuatu hal yang luar biasa banget, gimana Tritunggal itu menari dan lain-lain. Sungguh luar biasa, saudara bisa dengar di YouTube kita. Dan pagi hari ini kita mulai di ayatnya yang ke-14 melanjutkan khotbah Pastor Stephen minggu lalu. Dikatakan sesudah Yohanes ditangkap. Saya nggak akan berbicara lebih banyak tentang penangkapan Yohanes Pembaptis. Itu nanti akan dibahas di Markus 6. Saya akan lebih fokus kepada Yesus ketika memberitakan Injil Allah. Nah, dikatakan Yesus ke Galilea. Saudara bisa bayangkan Galilea itu seperti apa? Galilea hari itu adalah satu kota besar. Galilea hari itu mungkin kalau diperkirakan jumlah penduduknya, saya baca-baca di Wikipedia, saya baca-baca di googling, penduduknya kurang lebih sekitar 3 juta jiwa. Bayangin hari itu penduduknya udah 3 juta. Berarti kalau 3 juta kayak di Indonesia ini kayak di kota mana sih? Bandung ya kayaknya. Bandung 3 juta. Jadi cukup besar loh gitu. Sehingga waktu Yesus manggil murid-muridnya, bayangkan ketika dia memanggil Simon Petrus, memanggil Andreas, memanggil Yakobus, itu di antara 3 juta orang itu. Bukankah sangat spesial? Bukankah itu benar-benar privilege buat mereka? Gitu kan? Nah, apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya? Dikatakan dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kalau kita baca di Injil Markus, ini pertama kalinya Yesus berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa sih Injil itu? Kita mesti ngerti dulu dong. Percayalah kepada Injil. Sedangkan kita nggak ngerti Injil itu apa. Waktu kemarin Komsel, ternyata masih ada yang nggak ngerti Injil itu apa. Nah, saya mau ulang sekali lagi, apa itu Injil? Injil itu dalam bahasa aslinya katakan euangelion. Semoga benar kata-kata. Euangelion. Euangelion. Ya, itulah pokoknya lah. Saya kan bukan orang sono. Yang artinya kabar baik. Itu dari 2 kata, angelos, yang berarti seorang yang membawa berita, tapi diberikan kata depan, eu. Ini bukan bahasa Sunda, ini bahasa sana. Yang artinya sukacita. Berarti kalau digabungkan adalah kabar yang membawa sukacita. Gitu loh. Seperti apa ceritanya? Ceritanya seperti gini. Kalau zaman dulu itu ada kerajaan. Nah, ceritanya kerajaan itu mau diserang oleh kerajaan yang lain. Kita tahu kan, kalau zaman dulu kan kerajaan dengan kerajaan saling beragresi, saling menyerang satu sama lain untuk menguasai kerajaan yang lain. Nah, satu kerajaan ini dengan rajanya, ini ada satu kerajaan yang terancam karena mau diserang oleh kerajaan lain. Sehingga untuk melindungi rakyatnya, sang raja ini memerintahkan para pasukan dan rajanya sendiri untuk berperang keluar. Sebelum terjadi agresi ke dalam negaranya, ke dalam kerajaannya, pasukannya keluar dulu. Dia berperang, waktu berperang akhirnya kerajaan ini mengalahkan si penyerangnya.
Gitu kan, dalam berperang akhirnya menang. Nah, akhirnya sang raja memerintahkan prajurit untuk memberitakan kabar kemenangan ini, kabar baik ini untuk kepada rakyatnya. Nah, inilah kabar baik yang membawa sukacita. Kalau kita pengen tahu, oh Injil itu ternyata seperti gitu. Artinya, kabar yang dibawa, kabar sukacita, kabar kemenangan bahwa musuh-musuh kita sudah dikalahkan. Dan kita sudah tidak berada di bawah tekanan atau ancaman. Itulah Injil. Nah, kabar baik sendiri sebenarnya ini tergantung siapa penerimanya, teman-teman semua. Kalau kabarnya sendiri sebenarnya netral, kabar sukacita, kabar baik, tapi tergantung siapa penerimanya. Kalau penerimanya ternyata adalah orang yang penuh dengan penuh dengan merasa bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Kabar ini akan menjadi kabar yang luar biasa. Menjadi kabar yang baik. Tapi untuk penerimanya kalau dia merasa, gua mah baik-baik aja. Gua mah hari ini juga sudah baik. Ini akan jadi kabar yang biasa aja. Ini akan menjadi kabar yang tidak berarti buat dia. Begitu juga kita. Ketika kita mengerti bahwa kebobrokan kita penuh dengan keberdosaan, kita ini nggak ada apa-apanya. Ini akan membuat kabar sukacita ini menjadi sangat berarti buat kita. Ini akan membuat kabar ini, Injil ini menjadi satu hak istimewa buat kita ketika kita dipilih. Tapi kalau kita merasa bahwa hidup gua mah gak usah ada gini juga udah baik-baik aja. Gua udah punya duit. Gua bisa melakukan semua apa yang gua mau. Mungkin saudara hari ini ada di gereja yang merasa baik-baik saja. Itu juga membuat kabar Injil gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena udah merasa baik. Dan kabar sukacita ini akan menjadi biasa-biasa saja. Nah, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita mesti mengerti siapa ini Yesus. Yesus itu sebenarnya adalah seorang pengkhotbah, teman-teman semua. Pengkhotbah. Dia membawa pesan tentang pemerintahan Allah di bumi. Meskipun nggak dengan cara yang diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat pada saat itu. Kita mesti flashback keadaan masyarakat pada saat itu seperti apa. Karena kebanyakan orang pada saat itu, pada zamannya, itu menginginkan kerajaan politik, kerajaan yang menggantikan pendudukan Romawi yang menindas dengan penuh agresi. Jadi dia mengharapkan raja yang kuat, yang bisa memerintah dan bisa agresi ke daerah kerajaan lainnya untuk bisa menguasai daerah yang lainnya. Tapi ternyata Yesus itu nggak seperti itu. Karena kenapa? Ternyata Yesus kenyataannya itu bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. Ternyata kenyataannya Yesus itu membawa kerajaan kasih. Bukan penaklukan atau pemberontakan. Yesus itu membawa kerajaan kasih karunia dan bukan kerajaan hukum. Dia membawa kerajaan kerendahan hati dan bukan kesombongan. Dan apa yang dibawa Yesus itu untuk semua orang. Gak peduli ras kamu apa. Gak peduli strata kamu seperti apa. Gak peduli keluarga kamu hari ini kayak apa. Untuk siapapun juga, apapun pekerjaannya, dia membawa kabar ini untuk semua orang. Dan untuk diterima dengan sukarela oleh manusia.
bukan dipaksakan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau hari ini kita di dalam gereja, kita merasa bahwa, oh, ternyata gue gak merasakan kasih karunia itu. Gue merasakan hukum, hukum, dan hukum. Taurat, Taurat, dan Taurat. Terus di dalam gereja itu, weh, ini gereja gua. Yes, ini kebanggaan gitu misalnya. Atau di gereja tersebut ada pengkotakan-pengkotakan misalnya. Oh, yang kaya duduknya di depan ya, yang miskin ya, yang nggak punya duit ada di belakang dikit. Atau yang ngerti duduknya rada depan supaya ketika gembalanya ngomong dia bisa merespon, gitu kan? Atau ketika khotbah pokoknya terima, 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 terima. Saya rasa itu bukan yang dibawa Yesus ya. Yesus gak bawa seperti itu. Yesus itu mau diterima dengan sukarela oleh manusia. Nah, di dalam Injil Markus, saya lanjut lagi, di bagian selanjutnya, sebenarnya Yesus itu melakukan mujizat juga yang luar biasa. Benar gak? Namun di pembukaan ini Markus pengen fokus pada pelayanan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, Yesus di ayat-ayat berikutnya bicara tentang mujizat. Tapi Yesus adalah seorang pengkhotbah yang melakukan mujizat yang luar biasa. Bukan seorang pekerja mujizat yang kadang-kadang berkhotbah. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah pengkhotbah yang melakukan mujizat yang luar biasa, bukan seorang pekerja mujizat yang kadang-kadang berkhotbah. Kita mesti ngerti perbedaannya. Nah, dikatakan tadi waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Waktu Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Allah, Yesus ingin orang-orang tahu bahwa Kerajaan Allah itu udah dekat. Cuman sedekat telapak tangan kita aja. Kerajaan Allah itu nggak sejauh atau sebenarnya juga nggak seindah yang mereka bayangkan. Sekarang saatnya bagi mereka untuk mengalami Kerajaan Allah. Nah, dikatakan waktunya telah digenapi. Ini kita mau belajar sedikit. Sebenarnya dia ngomong apa sih? Waktunya telah digenapi. Nah, kalau kita bicara tentang waktu, sebenarnya ada dua kata asli tentang waktu, yaitu satu kronos, satu kairos. Apa itu kronos? Kronos itu waktu kronologis sederhana. Kayak misalnya kronologis ya. Waktu sehari-hari ini loh. Ini kronos. Nah, kairos itu bicara tentang kesempatan strategis atau waktu yang tepat. Nah, di ayat ini Yesus menggunakan kata kedua yaitu kairos. Dia berkata sebenarnya waktunya telah digenapi. Jadi maksudnya gini. Idenya adalah waktu strategis bagi kerajaan Allah adalah now. Sekarang. Sekarang adalah waktunya, kesempatanmu. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Waktu saudara mendengarkan firman Allah, itu adalah kairosnya Tuhan. Ketika saudara merasa tertegur oleh firman Tuhan, itu adalah kairosnya Tuhan. Waktu saudara merasa bahwa, aduh kok ini kayaknya buat gua ya, gitu kan. Kayaknya gue harus bertobat ini. Itu adalah kairosnya. Nah, keputusannya ada pada kita gimana selanjutnya. Setelah itu dikatakan bertobatlah. Ya kan? Bertobatlah.
Nah, kata bertobat sendiri kita juga mau belajar, sebenarnya apa sih kata bertobat? Kata bertobat di sini berarti mengubah arah. Coba katakan mengubah arah. Atau berbalik dari sesuatu. Saya membayangkan gini, kalau saya sekarang lagi perjalanan nih, misalnya saya mau ke Surabaya. Saya jalan ke Surabaya, di tengah jalan saya katakan harus mengubah arah. Saya mengubah arah harus kembali ke Jakarta. Ya saya harus putar balik dan saya kembali ke Jakarta. Gitu kan? Atau berbalik dari segala sesuatu. Jadi 180 derajat itu berubah. Nah, di dalam Alkitab, kata ini secara khusus merujuk pula pada berbalik dari segala sesuatu yang Yesus benci menjadi kepada segala sesuatu yang Yesus sukai. Jadi ini kayaknya apa ya, ekstrim kayaknya gitu kan. Tapi memang kenyataannya seperti ini. Kehidupan kekristenan itu nggak bicara tentang sesuatu yang suam-suam kuku. Nggak berbicara tentang kita mengakomodir dosa. Enggak. Kehidupan kekristenan itu berbicara tentang gimana kita berbalik dari segala sesuatu yang Yesus benci kepada segala sesuatu yang Yesus sukai. Gimana? Gitu loh. Nah, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, Yesus ingin orang-orang mengetahui seperti apa ya rasanya memasuki kerajaan Allah itu. Mereka tidak dapat memasuki kerajaan itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka harus mengubah arah untuk mengalami kerajaan Allah. Sebagian orang berpikir bahwa pertobatan itu perasaan. Siapa sering mikir bahwa bertobat itu perasaan. Padahal pertobatan itu nggak perasaan. Pertobatan itu sebenarnya tindakan. Kenapa? Karena bertobat itu kalimat aktif. Jadi bertobat itu adalah tindakan. Yesus memberitahu kita untuk mengubah pikiran kita, bukan sekedar menyesali apa yang telah kita lakukan. Pertobatan itu berbicara tentang perubahan arah, bukan kesedihan hati kita. Pertobatan tidak menggambarkan sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita datang kepada Tuhan. Pertobatan menggambarkan seperti apa datang kepada Tuhan. Jadi pertobatan itu enggak menggambarkan sesuatu yang harus kita lakukan. No. Sebelum kita datang kepada Tuhan. Pertobatan itu enggak, ya Tuhan gue mau bertobat. Terus diam aja. Ya Tuhan, saya menyesali semua dosa-dosa saya. Terus gak ada tindakan apa-apa. Enggak. Pertobatan itu menggambarkan seperti apa datang kepada Tuhan. Kayak gini misalnya. Kalau kita hari ini ada di Jakarta, ya, kita hari ini ada di Jakarta, terus saya nyuruh kamu semua untuk ke Surabaya, misalnya gitu. Untuk datang ke Surabaya. Kan saya nggak perlu ngomong gini, teman-teman semua, yuk kita tinggalkan Jakarta dan kita datang ke Surabaya. Saya cuma perlu ngomong gini, kalau kita datang ke Surabaya, berarti kita meninggalkan Jakarta. Benar nggak? Kalau kita datang ke Surabaya berarti kita meninggalkan Jakarta. Dan kalau kita belum meninggalkan Jakarta, berarti saya belum tidak dapat datang ke Surabaya. Gitu kan? Sama, kita tidak dapat datang ke dalam kerajaan Tuhan, kecuali kita meninggalkan dosa dan kehidupan keegoisan kita. Tanpa kita meninggalkan dosa-dosa kita nggak bisa datang ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, lanjut lagi, dikatakan percaya.
Ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, ia ingin orang-orang mengetahui seperti apa rasanya hidup di dalam kerajaan itu. Kerajaan yang Yesus beritakan bukan hanya mengenai pembaharuan moral, garis bawahi pembaharuan moral, tetapi kerajaan itu tentang mempercayai Allah, mempercayai firman-Nya, dan menjalani hubungan ketergantungan dengan ketergantungan kepadanya. Nah, di dalam kata Yunani kuno, percaya itu dari kata pisteo, yang berarti lebih dari sekadar pengetahuan atau persetujuan di dalam pikiran. Kata ini berbicara tentang hubungan kepercayaan dan ketergantungan. Ada satu tokoh, J. Campbell Morgan berkata, banyak orang yang percaya kepada Injil, tetapi mereka tidak mempercayainya. Coba renungkan, banyak orang yang percaya kepada Injil, tapi mereka tidak mempercayainya. Itu adalah seruan untuk tidak hanya menerimanya sebagai pernyataan yang akurat tentang intelektual, tetapi untuk beristirahat di dalamnya. Itu adalah panggilan untuk membiarkan hati menemukan ketenangan di dalamnya. Nah, dikatakan banyak orang percaya Injil, tapi mereka tidak mempercayainya. Kira-kira di sini kalau kata udah percaya Injil, kita percaya nggak? Contohnya nih, takut mati. Takut mati. Orang banyak takut mati loh. Gitu. Padahal kalau kita sudah mengerti Injil dan kita percaya kepada Injil, harusnya kita nggak takut mati. Tapi ternyata banyak yang takut mati. Ini adalah satu ketidakpercayaan. Ini salah satu contoh ketidakpercayaan kita kepada Injil. Banyak banget. Ini semua karena dosa. Ternyata kita ini masih masih terbawa, terseret-seret oleh dosa-dosa yang ada di dalam setiap kita. Berhala kita ini masih lebih besar daripada apa yang harus kita lakukan sebenarnya di dalam Injil. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita mesti lihat bahwa manusia itu sebenarnya diciptakan itu penuh dengan relasi yang utuh dan sempurna bersama dengan Allah. Relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah itu sempurna. Waktu kita lihat masa penciptaan Adam dan Hawa pada saat itu. Gitu kan? Sempurna. Karena kenapa? Karena kita menganggap, manusia pada saat itu menganggap bahwa Allah lah sang raja. Tapi kalau kita lihat Kejadian 3, mulai ketika manusia jatuh dalam dosa, kita lihat bahwa kita telah memilih diri kita sebagai raja sebenarnya atas diri kita sendiri. Kita menjadikan harga diri kita sebagai pusat. Dan keegoisan kita ini menghancurkan relasi atau hubungan kita dengan Allah sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang membuat Anda lebih sengsara dibanding hanya fokus pada diri sendiri. Kan banyak pertanyaan gini, bagaimana ya perasaan saya? Atau apa aku ini udah baik nih? Udah penampilannya udah baik? Bagaimana orang memperlakukan saya? Apakah saya sudah berhasil? Semuanya itu bicara tentang apa? Semuanya itu terfokus kepada me, myself, and I. Aku, diriku, dan saya. Nah, kalau kita selalu fokus kepada me, myself, and I, ini akan membuat kita nggak bergerak. Ini akan membuat kita selalu diam dan kita tidak bergerak. Maka itu selalu ada peperangan, selalu ada keributan,
Kenapa keluarga kita hancur? Kenapa ada kehancuran di dalam keluarga? Karena ini, kita selalu terfokus pada me, myself, and I. Kenapa? Kita membuat diri kita ini menjadi rajanya. Bukan Kristus menjadi rajanya, bukan Allah menjadi rajanya, tapi diri kita menjadi rajanya. Ini yang akan membuat kehancuran di dalam kehidupan kita sebenarnya. Kenapa hubungan kita selalu kacau? Kenapa relasi kita selalu terus-menerus kayaknya berbenturan? Kenapa suami istri ribut? Kenapa? Karena me, myself, and I. Bagus nih untuk judul film. Itu yang terjadi sebenarnya. Keegoisan, dosa itu menyelimuti setiap kita. Selalu iblis akan membawa kita selalu terfokus pada me, myself, and I. Aku, diriku, dan saya. Nah, ketika kita menjadikan diri kita menjadi pusat, diri kita menjadi raja, pastinya segala sesuatu akan berantakan. Secara fisik, sosial, rohani maupun psikis kita. Dan kita sebenarnya, kembali lagi ke khotbah eksposisi minggu lalu, kita ketika kita melakukan hal ini, kita telah meninggalkan tarian itu. Ada yang tanya, maksudnya apa tarian? Dengerin khotbah minggu lalu. Kita telah meninggalkan tarian itu. Padahal kita semua rindu untuk masuk ke dalam tarian itu. Nah, kita akan lanjut. Markus 1 ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Waktu saya baca ayat ini, banyak banget saya bertanya-tanya sebenarnya, gitu loh. Hebat banget ya. Waktu dipanggil langsung ikut. Gitu kan? Kalau sekarang kayaknya saya panggil misalnya, "Glenn, ikut aku." Kita nggak pernah ketemu nih sebelumnya gitu. "Glenn, ikut aku." Kayaknya nggak bakal ikut juga. Akan tanya, "Siapa lu?" Gitu kan? Tapi waktu saya baca ini, "Mari ikutlah aku." Dia langsung segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Gitu juga waktu panggil Yakobus dan Yohanes, langsung mengikuti dia. Ini ada sesuatu yang aneh sebenarnya waktu kita baca hal ini. Tapi ya inilah, kita akan belajar. Kita mesti perhatiin polanya dulu. Polanya adalah dipilih. Polanya adalah dipilih, ya. Yesus memilih, kemudian dipanggil dan mengikut dia. Ini polanya. Dipilih, dipanggil, dan mengikut dia. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Tapi apakah kita sudah mengikuti dia? Itu pertanyaannya. Kita dipilih, kita dipanggil, apakah kita sudah mengikuti dia? Mengikuti dia, bicara tentang mengikuti dia, itu enggak diem aja teman-teman. Mengikuti dia itu ada respon, ada sesuatu tindakan untuk kita mengikuti dia. Jadi enggak diem aja.
Ketika saudara hari ini berkutat dengan dosa saudara, enggak saudara diem aja dengan dosa-dosamu. Saudara harus melangkah maju untuk meninggalkan semua dosa-dosamu menuju mengikuti Dia, mengikuti Kristus. Ada yang bilang, oh aku hidup dalam kasih karunia. Dia udah menyelesaikan semuanya buat aku. Benar, dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita untuk setiap keselamatan kita. Tapi tanda bahwa keselamatan itu udah kita dapatkan adalah kita mengikuti Dia. Jangan kebalik. Jangan membuat bahwa keselamatan itu seakan-akan menjadi murah. Karena seringkali kita itu berpikiran seperti itu. Iblis itu selalu membuat tipu daya dalam kehidupan kita bahwa bilang bahwa keselamatan udah aku dapat kok. Aku udah dipilih kok. Ya udah. Seakan-akan gak ada tindakan dalam hidup kita. Seakan-akan kita gak perlu melangkah. Karena Tuhan yang akan membuat langkah kita. Katanya gitu kan. Sadar teman-teman. Polanya adalah dipilih. Oke, kita dipilih. Dipanggil, yes kita dipanggil. Tapi kita mengikut Dia apa enggak? Ada sesuatu yang aktif, respon dari hati kita. Ketika kita mengerti kita dipilih dan kita dipanggil. Ada responnya. Jangan-jangan nih, kalau kita diem aja hari ini, ya berenang di dalam keberdosaan kita, berenang di dalam dosa-dosa kita, jangan-jangan kita nggak dipilih. Jangan-jangan kita nggak pernah dipanggil. Cuman saudara seakan-akan merasa saudara dipilih dan saudara dipanggil. Siapa yang bisa jawab? Bukan saya. Siapa yang bisa jawab? Saudara sendiri. Sehingga hari ini ada pertanyaan. Kamu yakin nggak kamu tuh murid Kristus? Kamu yakin nggak kamu tuh dipilih? Kamu yakin nggak kamu itu dipanggil? Keyakinan itu bisa timbul ketika ada satu kerelaan hati kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita meninggalkan kehidupan kita yang bobrok sebelumnya untuk mengikut Dia. Tapi yang pasti ketika kita mengikut Dia, bukan tekanan yang ada dalam hidup kita. Tapi apa? Justru kita akan mengalami rest. Kita akan mengalami rest. Karena keselamatan itu yang membuat kita rest hari ini. Nah, di dalam Roma 29 dan 30 dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saya mengingatkan lagi kita kemarin udah belajar tentang Roma. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi, dipilih, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dari semula. Jadi kehidupan kita ternyata udah ditentukan dari semula. Kehidupan kita sebenarnya sudah dipredestin dari semula. Udah ditentukan dari semula. Jadi kita ini gak akan pernah bisa dipilih kalau kita memang gak dipilih. Kalau hari ini kita bisa berada di tempat ini, ya cuman pengucapan syukur yang kita bisa
beri. Kenapa? Karena kita nggak layak sebenarnya untuk kita dipilih. Benar nggak? Amin. Nah, kembali lagi ke Markus tadi, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Kan saya bilang tadi, aneh ya. Ada yang aneh loh, waktu murid-muridnya itu dipilih, ya, dipanggil, kok dia langsung pergi. Gitu. Kok langsung dia ngikutin Yesus gitu. Ada yang aneh banget. Nah, kita mesti mengerti satu keanehan yang lain lagi. Keanehannya apa? Pada masa itu, di dalam tradisi Yunani, murid itu yang memilih gurunya. Murid itu yang memilih rabinya. Tapi yang terjadi adalah pada saat itu, guru justru memilih murid. Ini ada keanehan lagi. Selain yang tadi saya bilang, ini keanehan berikutnya. Orang-orang yang ingin belajar akan mencari seorang rabi atau guru dan ngomong gini, saya ingin belajar dengan engkau. Itu pada masa lalu. Nah, tapi Markus, di dalam Markus ini pengen menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki jenis otoritas yang berbeda dengan guru-guru biasa pada umumnya. Yesus punya otoritas yang berbeda. Nah, kita mesti tahu, ketika kita berkata kita ini murid, ya, kita ini murid. Perbedaan murid dunia dan murid Kristus apa? Murid dunia itu memilih. Kita milih loh. Kita mau jadi murid, kita mesti daftar sekolah dulu. Kita milih sekolah, ya. Terus kita baru dapat guru-gurunya. Kita milih. Murid dunia selalu memilih. Tapi murid Kristus dipilih. Anda tidak bisa memiliki relasi dengan Yesus kecuali Dia yang telah memilih Anda. Nah, waktu Yesus ngomong gini, mari ikutlah aku. Lalu mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka. Si Simon Petrus, Andreas, langsung dia kan nelayan. Mereka nelayan kan, langsung ninggalin jala mereka dan langsung ngikut Yesus. Waktu Yesus manggil Yakobus dan Yohanes, mereka langsung meninggalkan ayahnya dan teman-teman mereka dan langsung ngikut Yesus. Ini kayak di satu kota yang besar ya, banyak banget profesi, tapi Yesus justru milih nelayan. Yesus justru memilih orang-orang yang kayaknya gak dilihat gitu loh. Padahal Yesus bisa pilih kan, oh penguasa daerah itu siapa. Kita memilih orang yang qualified. Kayak waktu presiden pilih menteri, mesti cari yang qualified, yang punya pengaruh, orang besar, orang yang udah dikenal gitu kan. Yesus gak. Dia pilih Petrus, dia pilih Andreas, dia pilih Yakobus, dia pilih Yohanes. Kita gak ada yang kenal. Orang-orang gak ada yang kenal. Bayangin 3 juta jiwa, orang yang banyak, ini orang yang mungkin underrated. Tapi Yesus pilih mereka. Tapi apa yang Yesus katakan, ya, apa yang Yesus ucapkan itu tetap ngubah segala sesuatu. Nah, kita lihat kalau di dalam culture kita hari ini, ya, kita mendapatkan identitas kita sebenarnya dari keluarga. Oh ya, siapa keluargamu itu akan menentukan identitasmu. Mario Marco, bapaknya penyanyi terkenal, gitu kan? Oh, identitas itu akan mengikuti hidupnya sebagai anak dari penyanyi terkenal. Itu di dunia. Tapi Yesus seakan-akan pengen ngomong gini, aku ingin lebih diutamakan dari keluarga kalian.
Ini sesuatu yang beda banget. Satu sisi dalam budaya kita, individualistik, berpisah dengan orang tua kita bukanlah masalah yang besar. Karena satu saat kita akan berpisah dengan orang tua kita. Seperti yang Yakobus tadi, dia berpisah dengan keluarganya. Itu bukan masalah yang besar. Tapi kalau Yesus berkata, aku ingin lebih diutamakan daripada karir kalian. Daripada pekerjaan kalian. Ini jadi beda. Nah, Yesus tuh pengen berkata gini. Mengenal aku, mengasihi aku, menyerupai aku, melayani aku, harus menjadi yang terutama dari kehidupan kalian. Segala sesuatu yang lain harus menjadi hal sekunder. Sebenarnya kalau kita lihat ini kayaknya fanatik ya. Kayaknya fanatik. Tapi sebenarnya kalau kita memahami perbedaan antara agama dan Injil, ini nggak akan menjadi fanatik. Kemarin di Komsel juga kasih pertanyaan, apa beda Injil dengan agama? Ternyata masih banyak yang nggak ngerti juga. Nah, agama itu adalah nasihat tentang cara seharusnya kamu hidup untuk mendapatkan penerimaan Allah. Itu agama. Nasihat-nasihat. Gimana kamu harus hidup kudus, gimana kamu harus hidup untuk mendapat penerimaan Allah. Padahal kita udah diterima loh sama Allah. Kalau agama, tugas Anda adalah mengikuti nasihat sebaik mungkin. Kalau kamu nggak ngikutin secara ini membabi buta, maka kamu akan jadi suam-suam. Itu agama. Jadi suam, jadi di tengah-tengah. Tapi kalau kamu ngerasa ingin ngikutinnya dengan setia, dengan ngikutin dengan sepenuh hati, ya, dengan full, yang terjadi malah apa? Terjadi kamu akan merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Itu agama. Dan ini yang bisa menjatuhkan kita semua. Jadi ketika kamu merasa lebih tinggi dari mereka, kita akan jadi menjauhi mereka. Dan ini akan mempermudah kita untuk mengabaikan mereka, lalu membenci mereka dan akhirnya menindas mereka. Tapi Injil itu bukan nasihat. Injil itu adalah kabar baik. Bahwa Anda tidak perlu berjasa dulu untuk diterima Allah. Yesus telah melakukan hal itu bagi Anda, dan itu adalah pemberian yang Anda terima melalui kasih karunia semata, melalui penerimaan Allah yang cuma-cuma. Nah, jadi waktu kita menerima panggilan Kristus, ini kita nggak akan menjadi seperti seolah-olah seorang yang fanatik atau di tengah-tengah. Tapi kita justru akan menjadi semangat, menjadikan Yesus menjadi tujuan dan prioritas kita. Saya Kristen udah dari lahir Kristen. Saya sekolah Alkitab pertama kali tahun 99. Wah, kelihatan tuanya ya. Sekolah Alkitab pertama kali tahun 99. Kemudian saya sekolah Alkitab lagi tahun 2000 2005. Saya sekolah Alkitab lagi 2005. Saya ada di dalam berbagai macam gereja. Ada di berbagai macam dapur gereja. Di antaranya ya bersama dengan Pastor Stephen, Rea, dan teman-teman yang ada di sini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya lelah. Ketika mengikuti itu semua, menjadi lelah. Menjadi kok saya seperti ini ya? Saya nggak bisa mengikuti ini. Gitu kan. Jadi lelah sendiri. Sampai saatnya saya mengenal Injil. Ini jadi beda. Ini jadi beda. Justru ketika saya sudah mengenal Injil,
justru rasanya pengen tiap hari ketemu orang dan nginjil. Ada beberapa teman-teman di sini saya tahu banget seperti itu. Siapapun juga yang ditemuin, diinjilin terus. Gitu. Gak peduli siapa mereka, injilin terus gitu. Karena kenapa? Karena kayak ada sesuatu dari dalam yang meluap-luap, pengen menceritakan tentang kebaikan Kristus, tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Dan bentuk pengucapan syukur kita pengen teman-teman semua itu juga mengerti tentang apa yang dia lakukan buat kita semua. Bener gak? Kita pengen semua juga terbebas. Kalau dulu rasanya mau nginjil, berat. Gitu kan. Bahkan ada beberapa mau nginjil wani piro. Waktu dulu, berapa dulu ini ya bayarannya. Gitu kan. Nah inilah yang membuat kita berbeda. Oke. Markus 1 ayat 21 sampai 22. Lanjut lagi. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, di sini Markus menggunakan istilah kuasa atau authority untuk pertama kali. Kata secara harafiah berarti dari hal yang asli. Kata ini berasal dari akar kata yang sama seperti kata pengarang dalam bahasa Inggris. Jadi Markus ingin mengatakan bahwa Yesus waktu ngajar itu ngajar tentang kehidupan dengan otoritas yang beda. Maka itu tadi kenapa waktu Yesus panggil ya, dia langsung ikut. Kenapa? Karena Yesus memiliki otoritas yang berbeda. Bahkan di sini Yesus mengajarkan sesuatu yang sudah mereka ketahui atau nggak hanya menafsirkan kitab suci seperti ahli-ahli Taurat. Beda. Yesus bahkan dia sedang menjelaskan kisah hidup mereka sebagai pengarang. Ingat, dia Tuhan yang mengarang semua kehidupan kita. Dia mengetahui setiap kehidupan kita. Lanjut lagi. Markus 1, 29 ayat 31. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia. Nah, Yesus itu nggak hanya berkhotbah, tapi dia juga menyembuhkan. Dia menyembuhkan, dia melakukan banyak mujizat dengan kuasa. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bahkan kalau kita belajar di dalam Injil, dikatakan ada sekitar 30 lebih penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa Yesus itu berkuasa juga atas semua sakit penyakit. Nah, di dalam pasal-pasal awal Injil, Markus memberikan bukti bahwa untuk menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu mencakup semua bidang kehidupan. Dikatakan, mari ikutlah aku. Yesus berkata, ikutlah aku karena akulah raja yang kamu cari. Ikutlah aku karena aku memiliki kuasa atas segala sesuatu. Tapi aku telah merendahkan diri demi kamu. Aku Yesus telah mati di atas kayu salib buat kamu semua. Ketika kamu nggak memiliki keyakinan. Karena aku memberi kamu berita, bukan nasihat. Karena aku lah kasih sejatimu, kehidupanmu yang sebenarnya. Dikatakan, ikutlah aku. Nah, sekitar 150 tahun yang lalu, ada seorang pengarang, penulis buku, bernama George MacDonald. Dia menulis sebuah buku anak yang berjudul The Princess and the Goblin. Saya dalam mempersiapkan ini sampai nonton filmnya di YouTube.
Cerita tentang apa sih ini? Jadi ada satu anak cewek umur 8 tahun ya, secara tiba-tiba dia menemukan loteng, di rumahnya, di istananya ada loteng. Dan ketika dia naik ke atas loteng itu, tiba-tiba nenek nenek peri, ada peri, nenek-nenek peri gitulah istilahnya gitu, yang datang. Nah, beberapa kali anak cewek ini ke atas loteng, dia menjumpai neneknya, terus dia turun lagi. Dia ke atas loteng lagi, dia tidak menjumpai. Jadi kadang-kadang dia menjumpai, tapi kadang-kadang enggak, gitu. Sampai pada akhirnya, eee, karena sering muncul, sering nggak muncul, akhirnya neneknya bilang gini, "Oke, aku beri kamu cincin. Aku kasih kamu cincin. Nah, di cincin ini akan aku ikat benang. Benang dengan satu gulungan. Kamu pegang cincinnya, sang nenek ini pegang gulungan benangnya itu. Nah, pakailah cincin ini kemanapun kamu pergi. Tapi waktu ada pengganggu, cincin ini taruh di bawah bantal kamu. Dan kamu pegang benangnya. Kamu pegang benangnya, ikuti aja benangnya, kemanapun benang itu pergi, dan kamu akan menjumpai aku. Kata neneknya seperti itu. Kamu akan menjumpai aku. Nah, satu hari, tiba-tiba di dalam tengah-tengah malam tidurnya, sang anak ini ada gangguan gitu di istananya. Dia mulai diganggu oleh para goblin itu. Saudara tahu goblin ya? Goblin itu legenda zaman dulu kayak apa namanya? Roh-roh jahat, iblis gitu zaman itu, goblin istilahnya. Akhirnya sang anak ini ingat perkataan neneknya, dia mau cari neneknya. Karena dia tahu banget neneknya adalah seorang peri yang baik. Dan dia tahu banget bahwa dia akan menemukan neneknya. Dia taruh cincin itu di bawah bantalnya. Dan dia mengikuti benangnya. Dia pegang, sang anak ini pegang benangnya. Sampai akhirnya dia keluar dari kamar. Sampai akhirnya dia ke ruang tengah. Sampai akhirnya dia keluar dari rumahnya. Dia tetap pegang benangnya. Sampai akhirnya benang ini masuk ke dalam kayak gua di dekat rumahnya. Padahal dia tahu, sang anak ini tahu, waduh kok masuk ke dalam gua. Gua ini adalah rumah para goblin itu. Akhirnya dia masuk, dia tetap percaya, dia pegang benang. Sampai akhirnya benang itu ada masuk ke dalam tengah-tengah batu yang besar. Sang anak, wah kok gini? Akhirnya dia mundur. Ketika dia mundur, dia terlepas dari benangnya. Sampai akhirnya, gak boleh, aku gak boleh mundur. Dia tetap pegang benangnya yang halus itu. Dia gak bisa lihat benangnya, dia cuma bisa merasakan benangnya. Ketika benang itu masuk ke dalam batu, dia tahu dia harus menghancurkan semua batu itu. Dia harus memindahkan batu-batu itu semua. Sampai akhirnya tangannya pun karena dia memindahkan batu, dia menghancurkan batu itu dengan tangannya. Anak umur 8 tahun, akhirnya dia berdarah-darah tangannya. Tapi dia tetap pindahkan batunya. Dia mengikuti benangnya itu. Sampai akhirnya ternyata di dalam gua itu ada temennya. Ada temennya, loh kok kamu ada di sini? Ya aku mengikuti benang yang dikasih nenek peri ini. Sampai akhirnya sang temennya ngomong, udah keluar cepetan. Gak ada nenek itu di sini. Jalan keluarnya ada di sana, bukan di sini. Sang anak bilang, enggak, aku tetap harus mengikuti benang ini. Sampai akhirnya temennya keluar dari gua. Dia keluar meninggalkan si Iren. Anak ini namanya Iren. Singkat cerita, dia masuk ke dalam gua. Meskipun rasanya dia gak akan menemukan nenek ini.
dia tetap mengikuti benangnya. Dan dia ngomong sama temennya, karena aku yakin aku pasti akan menemukan sang nenek peri ini di dalam gua. Akhirnya singkat cerita, sang anak ini ketemu dengan neneknya. Benang itu bisa dipercaya, dikatakan sang anak itu. Karena kenapa? Neneknya bisa dipercaya. Nah, ketika Yesus berkata dengan para murid, Yesus berkata dengan kita semua bahwa mari ikutlah aku. Mereka nggak ngerti kemana mereka harus pergi. Mereka menganggap Yesus akan jadi raja di dunia. Dan mereka nggak ngerti sama sekali apa yang akan terjadi. Bayangkan kita duduk sama anak umur 7 tahun, terus kita kasih kertas ke anak itu. Dan coba kamu tulis, kamu mengarang tentang gimana sih rasanya jatuh cinta itu. Gimana sih rasanya menikah itu ke anak umur 7 tahun. Anak itu nggak akan pernah bisa membayangkan jatuh cinta itu seperti apa. Pernikahan itu seperti apa. Itu juga kita. Ketika kita mengikut Yesus, kita tuh mirip seperti anak itu. Kita nggak tahu seberapa jauh kita harus berjalan. Yesus berkata, ikutlah aku. Aku akan membawa kamu ke dalam satu perjalanan. Dan aku tidak mau kamu berbelok ke kiri atau ke kanan. Aku ingin kamu mengutamakan aku. Aku ingin kamu terus mempercayai aku, tetap bersama aku, tidak berpaling, tidak menyerah. Menyerahkan segala kekecewaan dan ketidakadilan kepada aku ketika semuanya terjadi kepada kamu. Aku akan membawa kamu ke tempat-tempat yang membuatmu berkata, kok bisa ya engkau membawaku ke sini. Meski demikian, aku ingin kamu tetap mempercayai aku. Yesus membawa kita ke jalan yang sepertinya jalan buntu. Seperti di dalam gua itu, penuh dengan batu. Namun benang tersebut tidak bisa membawa saudara dan saya untuk melangkah mundur. Kita harus terus mempercayai Yesus dan mengikuti benang itu ke depan. Maka jalan akan terbuka. Pengarang yang sama menulis, rahasia utama dari kehidupan dan perkembangan bukanlah pada perencanaan. Kita bisa merencanakan apapun juga. Tapi Tuhan yang menulis kehidupan kita. Tapi melakukan setiap tugas yang ada dengan benar dan membiarkan bukan dengan kehendak kita. Karena tidak ada hal seperti itu, tetapi kehendak dan pikiran kekal bagi setiap kita. Yang dimaksudkan bagi setiap kita sejak awal. Pikiran Kristus, pikiran Tuhan, itulah yang menjadi tolok ukur setiap kita. Benar kita masih khawatir, kita nggak ngerti ke depan ini terjadi apa. Kita baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita baca bersama-sama selanjutnya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kita, sekalipun aku, sekalipun saudara-saudara, sekalipun teman-teman semua di tempat ini berjalan di dalam lembah kekelaman,
Lembah kekelaman itu adalah lembah yang kita gelap, yang nggak akan bisa mengerti melangkah ke depan kita akan menjumpai apa. Kita jalan ke kiri akan menjumpai jurang atau tebing. Kita nggak ngerti karena gelap. Sudah lembah, kelam, kita nggak akan ngerti. Mungkin kita ketika mundur kita akan jatuh ke jurang. Tapi Daud berkata, aku nggak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Daud nggak bertanya, Tuhan, kemana aku harus melangkah? Tuhan, apa yang aku harus lakukan? No, dia cuman sadar dan dia mengerti, aku nggak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan aku. Hari ini mungkin teman-teman semua nggak ngerti ke depan apa yang terjadi. Mungkin teman-teman lagi ada di dalam lembah kekelaman itu. Kita cuma bisa berserah. Kita cuma bisa berserah. Dan sadari bahwa Dia itu beserta dengan kita. Dia selalu beserta dengan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini seringkali kita berpikir kita harus menyerahkan kekhawatiran kita dulu. Baru Dia memelihara kita. Sering seperti itu. Kita menyerahkan kekhawatiran kita. Maka itu Yesus akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita. No. Ayat ini berbicara serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Ayat ini mau berkata gini loh. Dia itu udah memelihara kamu. Buat apa kamu khawatir lagi? Seringkali kita kebalik teman-teman semua. Sadari bahwa Dia itu yang memelihara kita. Maka kita nggak perlu khawatir. Ke depan kita nggak ngerti, Dia bersama dengan kita. Kita berserah. Amin. So, ikuti benang itu saudara. Ikuti benang itu. Ikuti benang itu. Kita semua berkata itu terdengar sangat sulit. Emang benar sulit. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti benang itu? Sederhana. Yesus sendiri melakukan segala sesuatu yang menjadi panggilannya. Ketika Dia memanggil Yakobus dan Yohanes untuk meninggalkan ayah mereka di perahu, Dia, Yesus, sudah terlebih dahulu meninggalkan tahtanya. Dia sudah meninggalkan tahta ayahnya di atas dan Dia rela. Begitu tak terkira kasih karunia-Nya. Dan setelah itu Bapaknya meninggalkan Dia ketika Dia berada di atas kayu salib. Sepertinya benang itu akan membawa kita semua ke jalan yang buntu, ke tempat-tempat di mana kita berdarah-darah mungkin. Di mana satu-satunya cara, dia cuma mengikuti benang itu. Sepertinya benang itu akan menghancurkan kamu. Tapi jangan pernah mundur. Jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Yesus sebagai Raja kita tidak akan pernah mematikan kita. Kenapa? Karena Dia telah dimatikan demi kita. Dia mengikuti benangnya terus sampai ke salib agar kita semua mengikuti benang kita ke dalam tangannya. Amin. Solid Deo Gloria.